di Sumsel tanggapannya seperti apa Pak? Dan yang paling dominan itu apa yang menopang inflasi? Iya, jadi bulan September kita inflasinya 1,26%, Palembang 1,28%, Lubuk Linggaunya 1,04%. Jadi gabungan keduanya itu untuk Sumatera Selatan 1,26%. Dari sana kita berarti sampai dengan bulan September ini inflasi kita sudah 5,60%. Kalau kita perhatikan 3 bulan yang terakhir itu, 3 bulan nanti agar sama dengan tahun 2021, maka kita akan mencapai sekitar 6,70%. Memang di bulan September kelihatan ekstrim dia naik tinggi karena kebijakan pemerintah tanggal 5 September yang lalu itu menaikkan harga BBM sudah mendorong inflasi itu hampir 1%. Multiplier effect dari sana muncullah kenaikan harga transportasi, itu juga mengakibatkan kenaikan yang menjadi lebih dalam. Terus komoditas yang mengalami penurunan harga saat ini, cabai turun, bawang turun, diuntungkan ya, artinya kita saat ini. Nah, tapi untuk 3 bulan ke depan tentu harus antisipasi lagi, karena biasanya setelah turun kan dinaik lagi. Nah, kalau pemerintah menginginkan akan menjaga bagaimana inflasi itu bisa bertahan. Kita lihat kemarin ada operasi pasar beras di Lemabang misalnya, itu salah satu untuk menjaga harga beras kita tidak melonjak terus naik tajam. Akan diikuti juga dengan operasi-operasi pasar yang lain dan juga kebijakan-kebijakan yang lain, karena saat ini kan ada perintah dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah itu melakukannya di daerah. Jadi kalau misalnya di kota Palembang kemarin ingin sama-sama membicarakannya dengan para pedagang besar supaya tidak menaikkan harganya. Nah, ini upaya-upaya saja. Jadi semua itu akan dilakukan untuk menjaga inflasi kita tidak naik terus. Kalau isu itu masih isu ya. Kalau masih isu itu kan jangan usah kita ini. Yang pasti kita saat ini inflasinya itu year on year kita tuh cuma 6,7. Sementara Argentina itu sudah 95%. Sementara Mesir sudah 75%. Jauh. Jadi kita ini kelihatan aman sekali saat ini posisinya itu. Saat ini. Karena apa aman? Karena kita ini harta kekayaannya banyak. Padi masih banyak, sayuran banyak, ikan banyak, sumber daya alam. Kalau mereka itu tergantung dengan orang lain semua. Orang nggak beli nggak? Ya nggak ada. Kalau orang nggak dioper, coba kalau ke India sekarang dia menahan beras. Sampai India tahan. Nggak ada yang boleh keluar dari negaranya itu. Itu dia tahan. Ayo, yang sekarang selama ini mengimpor beras di sana, apa nggak lingkungannya? Tapi kita punya kekuatan besar. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan sampai dengan tahun 2023. Yang penting petani nggak mau untuk daya dia terkait dengan komoditas penyumbang inflasi ini terjadi karena komoditas bensin, beras, dan beberapa tarif kendaraan roda 2. Juga ada beberapa hal terkait dengan misalnya komoditas pangan ini sebagai penyumbang inflasi dan deflasi tertinggi di Sumatera Selatan. Ini ada beberapa penyumbang inflasinya, nanti bisa dilihat berapa persen sih dia berkontribusi terhadap peningkatan inflasinya itu. Kemudian juga terkait proyeksi inflasi Sumatera Selatan, jadi data-data ini kita ambil juga dari Bank Indonesia, dari BPS ya. Jadi dan ini juga sudah dipresentasikan juga ya kemarin ketika ada pembahasan regional dengan kabupaten kota kemarin juga disampaikan. Kemudian yang penting adalah bagaimana strategi ke depan inflasi pangan ini. Pertama adalah melakukan pasar murah atau operasi pasar. Ini biasanya dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, kemudian Bulog dan Bank Indonesia sendiri juga melakukan operasi pasar ini. Difokuskan ini di kantong-kantong kemiskinan. Jadi operasi pasar ini kita harapkan ini dilakukan di kantong-kantong kemiskinan, kemudian memanfaatkan alokasi 2% dari dana transfer umum serta sinergi dengan stakeholder lainnya. Dan ini sudah arahan dari Presiden bahwa setiap daerah atau pemerintah baik kabupaten, provinsi itu mengalokasikan 2% dari dana transfer umumnya untuk
pengendalian inflasinya, dan ini sudah terrecord ya, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, dan ini sudah terrecord di kantor Kanwil Keuangannya di sini, bahwa total belanja semuanya ini 182 miliar. Jadi total dari 2% tadi yang dari DTU itu, baik itu di provinsi maupun 17 kabupaten ini terkumpul semua 182 miliar sekian-sekian. Memang proporsinya ada yang 2% lebih, ada yang 2% lebih, rata-rata 2% ya. Dan alokasinya juga sudah ada, bantuan sosialnya berapa, kemudian penciptaan lapangan kerjanya berapa, kemudian subsidi untuk transportasinya berapa. Memang dari sekian total ini yang paling kecil adalah untuk subsidi sektor transportasi, di sini paling kecil ya proporsinya. Ya, kalau yang sifatnya nasional yang nggak bisa kita intervensi seperti harga minyak dan sebagainya, itu kan tidak bisa diintervensi. Tapi dari sisi inflasi dan kebutuhan lokal itu yang mungkin harus kita sikapi, terutama terkait dengan tadi, bahwa bagaimana program-program kegiatan ke depan ini difokuskan dalam rangka pengendalian inflasi, dan sudah di-state oleh Bapak Presiden bagaimana negara-negara lain itu takut dengan tingginya nilai inflasi, dan sudah beberapa negara mengalami resesi ya. Dan kita Indonesia yang mempunyai kebutuhan kita itu sebenarnya bisa kita penuhi dari negara kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memproduksi bahan-bahan terutama pangan ya, yang ditakutkan itu krisis pangan ke depan. Nah ini bagaimana, pertama adalah dari pola produksinya, distribusinya, dan kemudian juga pemenuhan kepada masyarakat, supaya ya kalau kita lihat gap antara yang miskin dan ini, supaya ini lebih gapnya itu bisa kita minimize ya. Karena kalau dengan harga berapapun mahal BBM, kayaknya tetap aja kendaraan juga makin meningkat dan sebagainya. Artinya ada segmen yang tetap tidak terpengaruh menikmati, tapi ada segmen yang tiba-tiba harus unlock. Nah ini yang harus kita coba perhitungkan dan kita support untuk bagaimana masyarakat yang rentan dengan harga-harga ini bisa kita sikapi. Jadi ya itu tadi, bagaimana distribusi pangan, bagaimana produksinya bisa kita keep, terutama untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri ya. Dan harga itu yang bisa kita kendalikan, itu yang harus kita lakukan. Sangat menarik ya. Sebenarnya kita jalanin aja, nggak usah terlalu panik buying kayak dulu-dulu. Itu yang justru kadang-kadang menyebabkan inflasi gitu kan. Ya toh tetap juga harus kita jalani ya. Jadi saya terkesan dengan apa yang dikatakan Bu Desi Ratnasari ketika acara Temu Responden Bank Indonesia ya. Dia mengatakan ada psikologis inflasi ya. Nah itu salah satunya adalah bagaimana masyarakat menyikapi ini, jangan panik buying. Misalnya besok disampaikan bahwa harga minyak naik, wow udah mulai justru itu yang kadang-kadang menyebabkan inflasi. Jadi kan orang menumpuk barang, menumpuk ini semua. Jadi ya kalau bisa ya dia disikapilah dengan bijak ya terkait adanya isu-isu resesi ini. Ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.